Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Pintu News, teman-teman. Jadi kita akan kembali update informasi mengenai P-Network. Jadi ada sebuah judul bahwa Binance ini berencana melakukan listing P-Network. Ada beberapa kriteria baru yang memicu spekulasi tentang rencana listing P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan media ini bahwa Bitcoin, mata uang kripto yang sedang naik daun, mungkin akan segera mendapatkan tempat di Binance, bursa aset digital terbesar di dunia, dan perubahan terbaru dalam pedoman listing dari Binance ini telah memicu beberapa spekulasi di kalangan komunitas kripto, terutama di kalangan para pionir, teman-teman. Jadi ada perubahan standar listing di Binance. Kalau kita lihat di dalam laporan ini bahwa Binance mengumumkan perubahan dalam proses listing token mereka. Jadi bursa Binance itu siap mengadopsi proses yang lebih terstruktur dalam mengevaluasi proyek baru, teman-teman. Jadi setiap token yang diajukan itu akan melalui evaluasi menyeluruh yang mencakup adopsi pengguna, kemudian tokenomik, keamanan teknis, dan performa pasar dari sebuah proyek kripto, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ada 3 jalur utama untuk bisa listing di Binance. Yang pertama adalah Alpha, kemudian Future, dan Spot, teman-teman. Jadi untuk jalur Alpha ini khusus untuk proyek baru yang menunjukkan dasar yang kuat seperti basis pengguna yang jelas, kemudian penggunaan di dunia nyata, dan model bisnis yang solid, teman-teman. Selain itu, distribusi token juga diperiksa untuk memastikan bahwa token tersebut tidak terkonsentrasi di tangan insider atau tidak terkonsentrasi di tangan satu pihak, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk awal tahun ini itu Binance telah mengadakan pemungutan suara komunitas di mana hampir 86% dari 295.000 partisipan itu mendukung listing Bitcoin, meskipun ini bukan proses formal, namun dukungan komunitas yang kuat itu menunjukkan potensi besar, teman-teman. Kemudian ini kalau kita lihat, selain itu ada berita positif, teman-teman. Jadi Bitcoin baru-baru ini kembali diperdagangkan di Bitmart setelah jeda hampir 1 bulan karena adanya persoalan KYB. Ini adalah menandakan kemajuan menuju kepatuhan penuh. Jadi kepatuhan ini bersama dengan dukungan komunitas yang kuat dan minat yang tumbuh pada token itu akan dapat memperkuat posisi Bitcoin untuk memenuhi standar dari Binance, teman-teman. Jadi faktor-faktor seperti aktivitas perdagangan, kemudian kepatuhan dan adopsi pengguna itu adalah kunci untuk proses evaluasi sebelum CoinP itu mengalami listing di Binance, teman-teman. Jadi kita akan lihat ke depan bagaimana apakah nanti P-Network itu akan benar-benar listing di Binance dengan adanya standarisasi baru dari Binance, teman-teman. Namun hari ini kita juga akan melihat untuk target harga dari P-Network. Jadi kalau kita lihat di sini untuk P-Network hari ini menempati peringkat ke-27 dari sekitar 9.817
mata uang kripto yang aktif di CoinMarketCap. Ini P-Network menempati peringkat ke-27. Kemudian kita lihat di sini untuk harganya hari ini diperdagangkan di angka 0,6031 teman-teman, mengalami koreksi atau penurunan sebesar 3% dalam 24 jam. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 4,2 miliar US dollar dan untuk volume 24 jamnya ini mengalami lonjakan transaksi sebesar 30% teman-teman, di angka 84,02 juta US dollar teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, sirkulasi supply yang beredar dari Pi hari ini ada di angka 6,96 miliar Pi, total supply 100 miliar Pi, kemudian maksimal supply 100 miliar Pi teman-teman. Jadi ini adalah sirkulasinya. Kemudian kalau teman-teman lihat di CoinMarketCap sebelah kanan, ini community sentiment, jadi keyakinan komunitas terhadap Pi teman-teman. Ada sekitar 3,9 juta voting atau suara. Ini dari 3,9 juta suara yang berbicara tentang Pi Network di dalam CoinMarketCap. Ini 88% dari komunitas ini meyakini bahwa pergerakan harga dari koin Pi itu akan mengalami kenaikan harga di masa depan. Sementara untuk 12% sisanya itu meyakini bahwa untuk Pi Network itu masih akan mengalami penurunan harga teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman untuk target pergerakan harga selanjutnya dari Pi Network. Ini kita akan cek, ini memakai market OKX teman-teman di CoinMarketCap. Kita akan cek dengan menggunakan time frame minggu teman-teman. Jadi supaya kelihatan lebih jelas, kita akan cek dengan menggunakan time frame minggu. Kita akan lihat di sini. Kita akan cek dengan menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui target atau pergerakan harga dari Pi Network teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Oke teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat ini untuk Pi Network, kalau kita memakai time frame weekly atau time frame minggu, ini trennya masih cenderung tren naik teman-teman. Jadi trennya masih tren naik. Cuma harus waspada teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Pi Network ini kalau misalkan bergerak ke atas, ini akan target selanjutnya dari Pi itu adalah di angka 0,7198 teman-teman. Jadi ini adalah target kalau harga mengalami kenaikan, target terdekat adalah 0,7198. Tetapi kalau misalkan Pi amblas ke bawah, maka dia akan menyentuh angka ini teman-teman. Teman-teman perhatikan 0,0956 teman-teman. Jadi kalau misalkan Pi amblas itu bisa mencapai di harga 0,0956. Ya kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap agar Pi itu bisa bergerak naik ke atas. Namun kalau kita lihat di time frame weekly, sebenarnya secara garis besarnya Pi Network ini trennya masih tren kenaikan kalau kita menggunakan indikator Fibonacci retracement. Jadi target harga yang terdekat adalah 0,7198 apabila harga bergerak naik, tetapi kalau dia bergerak turun, maka dia akan ada di angka 0,0963 teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.